dorongan nyari cuan yang banyak dari sistem kapitalis ini jadi ngebikin inovasi dan ngelahirin banyak perkembangan teknologi. Without capitalism, there would be no innovation. What does this imply? Dan ini akhirnya ngebikin orang-orangnya jadi mager buat mikir. Selama ini kan kita udah cukup banyak ngebahas soal komunisme ya. Mulai dari sejarah lahirnya paham komunisme, cara kerja partai komunis di Cina, gimana paham komunis bisa bekerja di India, di Kerala, ya pokoknya banyak lah. Nah, gue ngerasanya malah kita tuh cenderung belum pernah bahas sistem kapitalis ya. Sistem ekonomi yang dianggap berlawanan sama sistem komunis dan sosialis. Dan salah satu hal yang paling sering digembar-gemborin sama pendukung sistem ekonomi kapitalis ini adalah kapitalisme tuh dianggap jadi pendorong utama inovasi. Pendorong utama perkembangan peradaban. Banyak digembar-gemborinnya tuh gitu tuh sama orang-orang kapitalis tuh. Kalau nggak ada kita, nggak ada tuh teknologi-teknologi segala macem tuh. Tapi apa iya gitu? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas. Bener nggak sih kapitalisme tuh ngebikin munculnya inovasi? Di Learning by Googling. Ya, kalau kita ngomongin soal sistem ekonomi yang berkembang di dunia, pasti langsung kebayang dong duel abadi antara kapitalisme sama sosialisme. Ini gue yakin banyak dari lu yang udah paham lah. Tapi buat yang belum ngerti nih, garis besarnya tuh kurang lebih kalau disimpulin tuh kayak gini. Kalau kapitalisme, ini tuh sistem ekonomi yang menjunjung tinggi pasar bebas dan kepemilikan pribadi atas produksi. Jadi, di sistem ekonomi ini lu bisa dengan bebas jadi produsen. Lu bisa dengan bebas jadi pemilik bisnis yang memproduksi barang maupun jasa. Dan nantinya penentuan harganya itu tuh bakal diatur sama permintaan dan penawaran atas barang atau jasa lu tadi di pasar. Sementara kalau sosialis, itu tuh lebih ke sistem ekonomi politik yang ngelihat produksi sebagai sesuatu yang dimiliki secara komunal. Dimiliki secara bersama. Jadi kalau di sosialis, kepemilikan pribadi tuh nggak boleh. Bener-bener semua bentuk produksi, mau itu barang ataupun jasa, itu dimilikin sama pemerintah, dimilikin sama publik. Nah masalahnya kalau di sistem kapitalis, kalau menurut National Geographic, berkembangnya kapitalisme, khususnya kapitalisme industri, itu tuh ternyata ngebikin munculnya sistem kelas sosial baru yang disebabkan oleh kesenjangan ekonomi. Makanya gara-gara ini jadi muncul tuh kelas pemilik modal, kelas yang lebih kaya karena alat produksinya dia kuasain, sama kelas pekerja yang nggak bisa kaya karena cuma ngandelin gaji. Dan mereka juga jadi nggak bisa merdeka karena bergantung banget sama kerjaan dari si pemilik modal tadi. The Industrial Revolution was the central preoccupation of the 19th century. Its groundbreaking inventions would radically transform people's lives, but also bring catastrophic working conditions to the new factories. Nah, gara-gara di kapitalisme jadi muncul kelas-kelas ini yang dirasa nggak adil, gara-gara itu kemudian jadi muncul deh tuh sistem sosialisme sebagai kritik buat kapitalisme. Jadi kalau menurut para pengkritik kapitalisme yang kemudian nyetusin sosialisme, mereka bilang kepemilikan alat produksi tuh jadi penentu seseorang bisa bebas. Makanya harusnya alat produksi itu dimilikin sama semua orang, bukan cuma sama satu orang atau satu golongan tertentu. Biar semua orang bisa bebas, biar semua orang bisa merdeka dan setara. Nah, atas dasar pemikiran itulah makanya mereka jadi membuat sistem sosialisme. Ya, kalau mungkin lu pengen tahu lebih detail tentang perkembangan paham sosialisme ini, sampai akhirnya salah satunya jadi komunisme, lu bisa tonton di video gue yang ini. Marketing! Based on the theory of Marxism came communism, the realization of a stateless society where all are equal. Communism became a global movement, but the utopian ideal of a fair and equal society failed to materialize. Tapi walaupun kapitalisme dikritik abis-abisan, tapi faktanya saat ini buat ngebikin satu negara lebih maju dan lebih sejahtera, kapitalisme tuh bisa dibilang lebih berhasil daripada sosialisme. Kalau menurut World Atlas, saat ini tuh cuma ada sekitar 29 negara yang bisa dikategorikan sebagai negara sosialis. Dan kebanyakan dari negara ini tuh adalah negara berkembang. Paling cuma Cina sama Portugal aja yang bisa dibilang oke ekonominya. Itu pun mereka nggak sepenuhnya nerapin sistem ekonomi sosialis kan. Tetap ada bumbu-bumbu kapitalisnya. Nah di luar mereka, negara-negara sisanya ya bisa dibilang biasa aja ekonominya. Bahkan beberapa cenderung nggak bagus. Dan sebenarnya kalau misalnya lu googling, apakah ada negara yang full nganut sistem kapitalisme atau sosialisme? Benar-benar hanya mengambil salah satunya, enter. Itu pasti hasilnya nggak ada. Jadi nggak ada negara di dunia ini yang full make salah satu sistem aja. Itu nggak ada tuh. Pasti ada bumbu-bumbu kapitalisnya dikit atau sosialisnya dikit. Nah, salah satu argumen soal kenapa kapitalisme tuh dianggap lebih sukses adalah
Karena penerapan sistem ekonomi ini tuh dipercaya bisa ngedorong adanya inovasi. Jadi dianggapnya kapitalisme tuh menciptakan perkembangan teknologi. Kenapa argumennya gitu? Jadi gini, kayak yang udah gue jelasin tadi, di dalam sistem kapitalis, harga produk tuh kan ditentuin sama seberapa besar permintaan dan penawaran kan. Semakin langka produknya dan semakin tinggi peminatnya, ya berarti harga produk tadi tuh bakal makin naik. Dan sebaliknya, kalau produknya udah banyak beredar dan peminatnya dikit, ya harganya pasti bakal jeblok. Jadi ya supply and demand lah. Nah, gara-gara hal ini, kalau menurut Investopedia, ini tuh jadi ngebikin munculnya persaingan antar produsen. Jadi muncul kompetisi tuh, pokoknya gimana caranya biar produk kita tuh makin diminatin sama orang. Dan salah satu caranya ya lewat persaingan harga dan peningkatan kualitas dong. Ya lu bayangin aja, sekarang kalau ada dua barang dengan fungsi dan kualitas yang sama, pasti kita kan bakal nyari yang lebih murah ya. Atau kalaupun emang kita harus keluar duit lebih, ya pastinya kita berharapnya dapat kualitas yang lebih bagus juga dong. Nah, itulah akhirnya yang jadi kunci antara ngasih harga yang lebih murah atau kualitas yang lebih bagus, atau kalau bisa dua-duanya malah. Dan karena inilah makanya akhirnya para pelaku usaha, para pemilik bisnis, mereka tuh pada berlomba-lomba buat ngebikin sistem yang lebih ideal. Biar biaya produksinya bisa turun, kualitasnya bisa terjamin, produknya lebih banyak kejual, dan ujung-ujungnya kalau udah gitu, mereka jadi dapat cuan lebih banyak. Karena ya tidak ada yang lebih penting dari uang. Tapi buat ngelakuin itu semua kan dibutuhin inovasi ya, dibutuhin riset dan pengembangan. Misalnya, inovasi buat ngebikin sistem kerja yang efektif, yang ngembangin mesin-mesin otomatis. Atau bisa juga inovasi dengan cara ngebikin produk yang lebih canggih. Ya pokoknya macam-macam lah inovasinya. Atau biar lebih jelas kita pakai contoh kali ya. Kita ambil contoh HP deh. Dulu sebelum ada HP, orang tuh kan masih harus pakai telepon ya buat komunikasi jarak jauhnya ya. Kalau lagi di luar rumah ya berarti mereka harus nyari telepon umum dulu kan. Itu pun mereka cuma bisa dengar suara doang dan biaya juga tuh relatif mahal. Nah dari situ mulai dikembangin deh tuh handphone. Telepon portable yang bisa dibawa kemana-mana buat nyaingin telepon rumah. Beberapa perusahaan kayak Nokia, Motorola, Sony, Ericsson, mereka tuh terus ngembangin HP. Sampai akhirnya bisa ngirim pesan teks, dengerin radio, ngambil gambar, nyimpen file, sampai main game. Terus habis itu muncul kan BlackBerry, perusahaan HP yang ngembangin inovasi baru pakai aplikasi pesan khususnya yang namanya BBM. BlackBerry Messenger, yang ternyata ini banyak peminatnya. Bahkan sempat jadi HP mewah kan BB kan waktu itu kan. Kalau gua sih mampunya yang Gemini doang gua waktu itu. Nggak lama dari situ eranya bergeser lagi. Gara-gara waktu itu internet tuh mulai masif dipakai. Dan HP jadi bisa ngakses internet lebih mudah. Dan ya udah di situ lahir deh tuh smartphone. Dan di saat bersamaan beberapa perusahaan HP yang dulunya berjaya kayak Nokia sama BlackBerry, mereka akhirnya tumbang di sektor ini karena nggak bisa ngikutin perkembangan teknologi. Jadi dari contoh perkembangan HP ini aja kebayang kan gimana motivasi ekonomi, dorongan nyari cuan yang banyak dari sistem kapitalis ini jadi ngebikin inovasi dan ngelahirin banyak perkembangan teknologi. Nah sekarang coba bandingin sistem kapitalis ini sama sistem ekonomi terpusat ala-ala sosialis yang apa-apa serba dikontrol pemerintah. Ya kalau sosialis jadi nggak ada persaingan kan kalau kayak gitu kan. Jadi nggak ada kompetisi buat nyari cuan lebih. Dan ini akhirnya ngebikin orang-orangnya jadi mager buat mikir. Ya ngapain juga kita mikirin inovasi? Se-effort-effortnya kita mikir juga kan nggak akan dapat untung lebih kan? Makanya karena perbandingan ini dianggapnya kapitalisme lah yang menciptakan inovasi. Ya kurang lebih gitulah argumennya antara kapitalisme sama sosialisme. Without capitalism, there would be no innovation. What does this imply? It suggests that the sole motivating factor for anyone to do anything is money, the profit motive. It suggests that the only reason society has advanced is because of capitalism. Nah tapi sejujurnya gue rada kurang struck sih sama statement tadi. Gue rada kurang struck tuh sama statement yang bilang kalau kapitalisme adalah pencipta inovasi. Kapitalisme adalah pendorong utama inovasi. Gue nggak setuju tuh sama itu tuh. Soalnya walaupun logikanya masuk, walaupun masuk akal, tapi konsep soal kapitalisme tuh bisa dibilang baru bener-bener berkembang tuh kan setelah revolusi industri kan. Ya emang sih kalau mau ditarik ke belakang banget, konsep awal kapitalisme yang biasa dikenal sebagai merchant capitalism, kapitalisme perdagangan, itu
emang udah ada sejak tahun 1200-an. Tapi tetap aja kapitalisme itu tuh beda jauh sama kapitalisme modern. Beda jauh sama kapitalisme yang dianggap ngedorong inovasi tadi. Yang bisa dibilang baru mulai berkembangnya tuh di era revolusi industri. Nah, kenapa gue nggak setuju sama statement tadi? Statement yang bilang kalau kapitalisme adalah pencipta inovasi. Soalnya sebelum ada sistem kapitalisme modern juga kan perkembangan teknologi manusia tuh udah berkembang dari lama banget. Inovasi tuh udah ada bahkan jauh sebelum adanya kapitalisme kan. Buat contoh misalnya kayak di pertanian deh. Zaman dulu banget orang tuh kan bertani kan cuma buat memenuhi kebutuhan hidupnya aja kan. Bener-bener buat makan doang kan. Bukan buat dijual segala macem. Soalnya waktu dulu ditemuin, waktu dulu diciptakan, bertani tuh dianggapnya tuh bisa jadi solusi biar mereka nggak harus berburu atau ngumpulin makanan terus. Biar hidup mereka tuh bisa jadi lebih mudah. Udah itu aja alasannya. Sama sekali nggak ada tuh waktu itu motivasi bertani buat nyari untung, nyari cuan, nyari uang lebih atau apapun itu nggak ada. Bahkan mungkin uang aja belum ditemuin kan waktu itu. Jadi sebelah mananya yang butuh kapitalisme buat berinovasi? Orang itu nggak ada kapitalisme juga pertanian dulu tetap berinovasi kan? Once upon a time, people produced food not to sell, but to consume themselves and stockpile for the future. No money exchanged hands, the end. Of course, this is an overly simplistic argument. But people who make claims about the efficacy of the profit motive should remember that capitalism is a fairly recent development in the grand scheme of things. Atau pakai contoh lain deh, kita pakai contoh kasus penemuan roda. Jadi roda tuh kan dianggap sebagai salah satu penemuan paling penting di perkembangan kebudayaan manusia. Tapi dengan nilai inovasi yang setinggi itu, dulu ditemuinnya roda tuh ya bener-bener buat efisiensi aja, bukan buat nyari cuan dan segala macam. Bener-bener setelah ditemuin roda, aktivitas manusia sama pekerjaan-pekerjaannya itu jadi lebih gampang. Udah motivasinya itu aja, biar ngapa-ngapain lebih gampang. Nggak ada tuh motivasi nyari cuan segala macam tuh nggak ada. Jadi ya kalau gini bisa disimpulin sebenarnya motivasi awal orang dulu bikin inovasi tuh lebih ke males berarti ya, bukan nyari cuan segala macem. Ya kan? Ya dong, lu males angkat-angkat barang berat, lu bikin gerobak pakai roda, jadi lebih enteng bebannya. Lu males jalan jauh buat berburu dan ngumpulin makanan, lu bikin sistem pertanian. Lu males nyari telepon umum, bikin deh tuh HP. Ya intinya inovasi tuh bisa lahir berkat mindset biar gampang. Pokoknya gimana caranya biar lu tetap bisa dapet yang lu pengen, tapi nggak perlu susah-susah ngelakuin sesuatu. Nah, mindset awalnya itu tuh. Dari situ orang-orang jadi berinovasi. Jadi ya itu ya, alasan kenapa gue ngerasa statement kapitalisme melahirkan inovasi itu kurang tepat. Soalnya ya dari zaman dulu, dari zaman kapitalisme belum ada, tanpa ada cuan pun manusia tetap berinovasi kan. The first wheels were massive and had bumpy axles, but those mechanisms were perfected over the years. The lubrication of the axles and the invention of the wheel with rims made them much more efficient. Jadi sebenarnya kapitalisme tuh lebih ke jadi dorongan tambahan buat berinovasi ya, bukan dorongan utama, bukan yang menciptakan inovasi. Ya intinya manusia tuh emang bakal terus didorong sama keinginan buat menciptakan kemudahan kan. Dan ketika ada potensi cuan dari inovasinya, ya jelas itu bakal jadi kayak semacam motivasi lebih. Dan setelah adanya kapitalisme modern pun tetap, nggak semua inovasi setelah itu lahir karena motivasi cuan. Soalnya tetap ada juga inovasi-inovasi modern yang lahir tanpa motivasi cuan. Yang lahir tanpa motivasi ekonomi. Contohnya buat yang ini tuh, ini. Penemuan pengobatan polio. Gimana ceritanya tuh? Jadi kalau menurut Sekentot disebut di paruh awal abad ke-20 yang namanya wabah polio tuh kan lagi ngancem banyak orang di dunia ya. Termasuk di Amerika sama Eropa. Waktu itu polio tuh bener-bener jadi momok banget. Karena ya emang belum bisa dicegah kan. Dan risiko kematiannya juga lumayan tinggi. Dan buat yang kena polio, kalaupun mereka berhasil hidup, biasanya pengidapnya tuh bakal ngalamin kecacatan permanen. Nah di tahun 1948, Jonas Salk, seorang peneliti virus asal Amerika, dia tuh mulai melakukan penelitian soal wabah polio. Dan setelah neliti terus, Dr. Salk sama timnya akhirnya berhasil ngembangin vaksin polio di tahun 1955. Dan berkat penemuannya ini, wabah polio di seluruh dunia mulai bisa diatasi. Nah, sebagai penemu vaksin polio, Dr. Salk jelas punya hak banget dong buat matenin hasil penelitiannya selama 7 tahun ini. Biar dia bisa dapat untung yang gede banget. Tapi endingnya bukannya dipatenin, Dr. Salk malah lebih milih buat ngepublikasiin penelitiannya.
Dan dia ngebiarin siapapun yang mau ngembangin vaksin buat make hasil penelitiannya ini. Dan keputusan ini dia ambil demi memudahkan distribusi vaksin yang lebih cepat ke seluruh dunia. Dan biar vaksin polio ini bisa dijangkau semua orang. Bahkan yang kocak, waktu diwawancara dan ditanya kenapa dia nggak matenin vaksinnya, dia dengan entengnya ngejawab, "Ya patennya milik masyarakat saja, nggak ada itu paten-paten. Emang kamu bisa matenin matahari?" Gila. Baik banget ya ini orang ya. Jadi nggak ada tuh dia berinovasi buat dapet cuan. Orang itu malah dipublish tadi kan hasil temuannya kan, biar bisa dipakai semua orang kan. Who owns the patent on this vaccine? Well, the people, I would say. There is no patent. Could you patent the sun? Terus juga kalau kita ngomongin inovasi teknologi yang krusial sekarang, sebenarnya kebanyakan tuh malah dulunya tuh dikembanginnya tuh di sektor publik loh. Bukan di sektor private, bukan di sektor swasta, bukan di sektor pencari cuan. Dan inovasi-inovasi ini waktu diolah di sektor publik itu motivasinya juga banyak ya, motivasinya juga macam-macam tuh. Mulai dari persaingan antar negara, riset jangka panjang, sampai perang. Jadi beberapa teknologi yang kita nikmatin di gadget kita sehari-hari, kayak internet, GPS, microchip, sensor gambar, dan banyak lagi, itu malah dulunya tuh dikembangin sama sektor publik, kayak sama militer atau pusat riset sains milik negara. Jadi walaupun perusahaan AP-nya tuh perusahaan swasta, tapi tetap banyak teknologi di dalamnya yang malah berasal dari hasil riset dan inovasinya sektor publik. Makanya sebenarnya agak berlebihan kalau dibilang kapitalisme tuh jadi penyebab munculnya inovasi. Ya gimana nggak berlebihan? Orang dari dulu, dari sebelum ada kapitalisme juga, manusia kan udah terus berinovasi. Malah menurut gua tadi tuh motivasinya lebih karena mager ya daripada karena cuan ya. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana nih? Apakah lu ngerasa kapitalisme tuh tetap pendorong utama munculnya inovasi atau lu punya pendapat lain? Silakan komen. Brad Parkinson began work on the GPS some 40 years ago, a military invention now familiar to so many of us. GPS is a ubiquitous worldwide utility. Oke, sekian dari Megulin kali ini tentang apa benar kapitalisme itu adalah pencipta inovasi. Kapitalisme adalah pendorong utama inovasi. Ya, kalau gue sih tadi ya, gue nggak setuju sama itu ya. Karena sebelum ada kapitalisme juga kan manusia udah terus berinovasi kan. Tapi ya kalau lu mau revisi kayak gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu nambahin gak ada video, bisa tulis di komen. Kita diskusi juga biasa. Sekali lagi, thank you nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.